Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Video kali ini khusus ya, ucapan terima kasih saya kepada kawan-kawan yang sudah mau subscriber pada channel saya. Kini telah mencapai 10.000 ya. Jadi tujuan channel saya memang selama ini ya untuk berbagi pengalaman ya kawan-kawan, lebih tepatnya berbagi pengalaman daripada saya bilang berbagi ilmu ya, karena saya hanya punya pengalaman bukan ilmu. Inilah adanya tanaman saya ya, awal tanam sekitar bulan Desember 2018. Kini sudah sekitar ini tanggal 1 malah ya, 1 November 2020. Jadi sudah 1 tahun jalan 11 bulan, hampir 2 tahun ya kan. Dan sebagian memang sudah mengeluarkan bunga ya. Cuma sebagian besar bunganya rontok karena memang dari alam. Kedua, rontok dari hama ya, kalau saya sebutnya hama, yaitu dari ayam ya, ayam penduduk. Saya baru tahu ayam nangkringnya di cabang-cabang pohon seperti ini ya. Kemudian dia matok bunga juga, jadi sangat berpengaruh ya kawan-kawan ya. Untuk kawan-kawan semua, seperti inilah ya pengalaman saya ya, untuk membesarkan pohon seperti yang di belakang ini ya. Ini saya awalnya potong pucuk ya kan, ini batasnya ya, tanda ya. Ini naik, sana naik, ini pun kita potong lagi, naik lagi ya satu. Jadi seperti ini dua, dan tingginya sekitar 3 meter lebih ya, hampir 4 meter. Nah selain itu, saya untuk tanah betul-betul saya jaga ya kawan-kawanku. Untuk tanah tidak pernah saya memakai seperti racun hama, contohnya puradan. Dan untuk racun rumput saya tidak pernah pakai, penyiraman setiap hari. Jadi ya bagi teman-teman yang baru menanam durian, saran saya sih yang penting bersabar ya. Saran saya yang penting bersabar menanam durian itu. Jangan hari ini menanam mengharapkan supaya cepat berbuah. Itu tidak baik ya. Karena yang saya alami selama ini ya itu, saya bersabar dan cukupi airnya. Seperti ini musim hujan saya tidak lakukan penyiraman selama 2 hari apabila hujannya lebih dari 3 jam dan lebat ya. Kalau penyiraman selain hujan saya hampir setiap hari ya. Bisa dikatakan setiap sore saya melakukan penyiraman. Untuk pencegahan hama saya lakukan 1 minggu sekali, wajib ya kawan-kawan ya. 1 minggu sekali. Kemudian untuk pencegahan rayap, pada titik-titik tertentu ya, saya pada titik-titik tertentu itu yang ada batang kayunya yang sudah busuk itu, saya hanya menyiramkan air dari baking soda. Untuk 10 liter air saya campurkan 1 botol 81 gram ya. Kalau kawan-kawan yang beli yang kiloan bisa juga. Itu untuk 10 liter air campurkan sekitar 100 gram atau 1 on ya. Lakukan setiap 1,5 bulan sekali penyiraman. Insya Allah ya, jika kita lakukan rutin selama setahun, biasanya udah nggak ada lagi ya sekitar situ sarang rayap. Dan kedua, pemupukan saya hanya menggunakan kohe kambing ya kawan-kawan. Itu pun kohe kambing yang sudah difermentasi dengan kandungan-kandungan seperti hormon auksin, tambahan-tambahan kalsium. Hormon auksin kita ambil dari tomat, bonggol pisang, sedangkan kalsium kita ambil tambahannya dari keong racun ya, atau keong mas yang dianggap hama ya. Dari bekicot pun bisa, tapi wajib rumahnya itu dihancurkan, kemudian difermentasi. Nah itulah yang saya pakai ya.
Jadi buat teman-teman semua, sekali lagi saya katakan jangan takut organik, itu saja. Karena saya juga ini sedang mencoba untuk pertumbuhan, kelihatan sudah berhasil ya. Kalau menurut saya ya, maaf kalau menurut kawan-kawan belum berhasil. Menurut saya untuk pertumbuhan sudah berhasil. Nah kini ada PR yang lebih berat lagi, yaitu cara mempertahankan bunga secara organik. Ingat ya, secara organik. Kalau untuk memunculkan bunga, saya tidak melakukan stres air ya kawan-kawan. Sama sekali saya tidak melakukan stres air. Saya hanya memenuhi nutrisinya, penuhi nutrisinya. Jadi suatu tanaman itu apabila nutrisinya berlebih, tentunya dia akan lari menjadi buah. Itu yang disebut generatif ya. Bisa juga dengan stres air, cuma itu kan namanya pemaksaan ya kan. Jadi efeknya ke tanaman tidak baik, sangat tidak baik. Nah, kita kembali lagi ke mengenai pemotongan pucuk. Pemotongan pucuk awal bisa dimulai dari tinggi 70 atau 80 cm. Itu potongnya sekitar 5 cm ya, segini kan. Nah, jika teman-teman ada yang tingginya 1,5 meter atau katakanlah mulai dari 1,20 meter sampai 1,5, itu potongnya sekitar 15 sampai 20 cm ya bisa. Kita pilih cabang mana yang terbaik ya, cabang yang atas ya, kemudian di situ dipotong. Lebihkan segini ya, kan sekitar 1 cm ya, atau 2 cm pun boleh lebihkan, agar cabang ini nanti ya bisa hidup dan dia akan otomatis naik ke atas ya. Seperti contoh ini, ini udah bersih ya kan ya, dia udah menyatu ya sama batang utama naik. Nah, bisa kan kalian lihat ya. Kemudian untuk penyemprotan anti hama saya lakukan 1 minggu sekali. Apa sebab? Karena kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Jika tanaman itu udah kena sakit, tentunya dia memerlukan waktu ya untuk penyembuhan total. Kalau hitungan saya yang tercepat, dia penyembuhan total itu berkisar 1,5 bulan ya kan umurnya ya. Nah setelah itu baru pertumbuhan. Nah kan bayangkan itu untuk pertumbuhan, kapan lagi dia melakukan pertumbuhan ya. Jadi wajib dijaga ya kawan-kawan ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu ya cara saya menangani pohon durian saya. Dan satu, ingat ya, satu, agama apapun kawan-kawanku semua, coba masuk kebun itu ucapkan salam. Nah kemudian satu lagi kunci, berdoa agar Anda tidak dicap seperti orang gila, bicara sendiri. Bicaranya dalam hati, doa dalam hati, manjur kan. Percayalah, Tuhan itu ada. Dia yang menciptakan segala makhluk di bumi ini hidup, boleh hidup atau tidak, dia memberikan pada kita yang urus, kita mampu tidak. Terkadang kita tidak mampu, kita salahkan Sang Pencipta. Jangan ya kawan-kawan ya. Percayalah, doa itu lebih kuat daripada pupuk atau ilmu apapun. Percayakan kawan. Jadi ya saran saya buat kawan-kawanku semua, marilah kita gabungkan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan doa. Jika salah satu itu tidak ada, tidak dikaitkan, tidak bersatu ya, niscaya percaya tidak akan berhasil. Percaya. Jadi sehebat apapun kamu, sehebat apapun siapapun termasuk saya, jika tidak dibarengin dengan doa, ya sudah, lebih baik kita buka YouTube, nonton kebun orang aja ya, nonton kebun orang. Maaf kan ya, ngomong agak keras ya. Yang penting satu ya, niat, keikhlasan, dan segalanya ya kan kawan ya.
Oke, untuk kawan-kawanku semua, sampai di sini dulu ya. Akhir kata, wassalam.